Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mendokumentasikan ya langkah-langkah saya dalam mempelajari bahasa pemrograman C#. Oke, kita mulai dari pendahuluan dulu ya, atau perkenalan bahasanya dulu. Di sini Cpacker C#, yang dibaca itu C# adalah merupakan bahasa pemrograman dari Microsoft yang bersifat modern, serta berorientasi objek dan type-safe programming language. Nah, C# ini berjalan pada kerangka framework .NET dari Microsoft. Dia dibuat tahun 1990 dan pertama kali diperkenalkan sebagai bahasa pemrograman dari Microsoft itu tahun 2000-an awal ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kenapa kok kita harus mempelajari C# di tahun 2023 ini. Karena menurut saya itu C# sintaknya simpel-simpel ya. Yang pertama itu alasannya. Jadi nggak perlu hafalin sintak yang panjang-panjang gitu. Selanjutnya itu dia itu serbaguna ya. Dapat digunakan di berbagai platform, di web, desktop, game, bahkan mobile aplikasi. Untuk web itu kalau tidak salah C# itu berjalan pada ASP.NET. Untuk desktop saya pernah buat itu sebagai Windows Phone atau untuk untuk aplikasi Windows ya. Selanjutnya kalau game itu dipakai pada Unity. Kalau teman-teman pernah install game terus ada warning .NET versi berapa gitu belum diinstal, itu pertanda bahwa gamenya dibuat dengan bahasa C#. Lanjut ke mobile aplikasi, ini C# atau Microsoft ini pernah dulu memiliki namanya Xamarin ya, tapi untuk sekarang udah tidak dipakai atau udah kadaluarsa ya. Yang selanjutnya yaitu kenapa kok mempelajari C#. C# ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang populer. Jadi kalau misalnya ada error ataupun kendala saat mempelajarinya itu banyak didukung oleh beberapa developer ya. Jadi kalau misalnya ada error itu kita search di Google itu udah banyak jawabannya. C# juga itu sebagai kalau menurut saya itu bahasa pengantar sebagai programmer ya. Soalnya saya kuliah itu untuk semester 2 kalau nggak 3 itu udah masuk ke pemrograman. Itu bahasa yang pertama kali diperkenalkan itu ada C++ sebagai dasarnya dan lanjutannya adalah C#. Selanjutnya untuk menjalankan C# ini terdapat spesifikasi hardware minimum ya. Untuk menjalankan C# itu minimal prosesor Intel atau AMD bebas, tetapi yang memiliki 4 core dan berkecepatan minimum 1,8 GHz. Selanjutnya untuk RAM minimum adalah 2 GB, sedangkan untuk rekomendasi dari Microsoft-nya itu 8 GB atau lebih ya. RAM ini mendukung dalam multitasking dan nanti pindah-pindah tab itu enak di Visual Studio. Selanjutnya untuk storage atau penyimpanan di sini membutuhkan minimum 800 MB. Ini kalau nggak salah cuma untuk Visual Studio-nya aja ya. Dan nanti akan terus membengkak sekitar 210-an GB
tergantung dari ekstensi dan bahasa-bahasa yang akan teman-teman install di Visual Studio-nya nanti. Untuk spesifikasi yang saya gunakan, ini saya pakai AMD Ryzen ya, prosesornya AMD Ryzen 6 core, untuk base clock-nya sekitar 3 GHz. Terus untuk RAM-nya saya menggunakan 8 GB. Untuk storage-nya saya menggunakan SSD berkapasitas 300 GB-an. Nah, di sini saya juga merekomendasikan untuk memakai SSD ya. Nanti dia itu fungsinya sangat krusial menurut saya. Ketika ngoding itu enggak ada loadingnya lah. Dalam compile maupun dalam codingnya nanti lancar kalau pakai SSD. Selanjutnya untuk kebutuhan softwarenya, di sini ada .NET Framework. Ini teman-teman install dulu kalau udah ada di laptopnya, tapi ini defaultnya udah ada kok kalau teman-teman pakai Windows. Di sini saya pakai yang versi 4.8.1 atau yang paling terbaru. Selanjutnya untuk editornya kita pakai Visual Studio versi 2019 ya. Nah, nanti untuk link downloadnya saya sertakan di dalam deskripsi aja. Demikian pengenalan dari sysap itu. Nanti atau kapan lah kita lanjut ke instalasi dan pengenalan sintak dasar dari sysap. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.